Hai, ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan membahas matematika kelas 7 SMP semester 2. Sebelum kita melanjutkan ke materi, silakan untuk like, komen, subscribe video channel ini supaya bisa lebih berkembang, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tahu apabila ada video terbaru. Terima kasih. Baik, kita akan mulai belajar untuk hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang segitiga yang bagian kedua. Kemarin sudah kita bahas segitiga bagian pertama, yaitu ada jenis-jenis segitiga, ada jumlah sudut dalam segitiga dan jumlah sudut luar segitiga. Sekarang apa yang akan kita pelajari? Di bagian yang kedua ini, dalam segitiga, kita akan membahas tentang garis-garis istimewa pada segitiga, keliling segitiga, dan luas segitiga. Langsung saja, yang pertama, garis-garis istimewa pada segitiga. Ada apa saja sih garis istimewa pada segitiga itu? Nanti kita akan mempelajari 4 garis. Apa saja? Garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Garis tinggi, garis yang sering kita dengar ketika kita menghitung luas segitiga. Apa sih garis tinggi itu? Ini gambarnya ya. Garis tinggi itu garis yang melalui titik sudut segitiga dan tegak lurus pada sisi yang berada di depan sudut itu. Lihat, segitiga kan sudutnya 3. Nah, garis tinggi itu dibuat dari titik sudutnya, kemudian ditarik ke sisi depannya membentuk siku-siku atau tegak lurus. Jadi dari titik sudut ditarik ke depan sisinya, dia harus membentuk sudut siku-siku atau harus tegak lurus dengan sisi di depannya. Lagi dari sudut ini ditarik tegak lurus dengan depannya, diperolehlah ini. Sini titik sudut yang satunya ditarik tegak lurus dengan sisi depannya. Jadi yang dinamakan garis tinggi itu pasti tegak lurus dengan alasnya. Itu ya, paham ya? Sekarang garis bagi. Apa sih garis bagi itu? Garis bagi adalah garis yang melalui titik sudut segitiga dan membagi sudut itu menjadi 2 sama besar. Dari ketiga sudut ini ditarik garis dari masing-masing titik sudutnya, di mana garis yang kalian buat tadi membagi sudutnya sama besar. Dibuat dari ujung-ujungnya, kemudian ditarik ke bawah, di mana garis tersebut akan membagi 2 sudutnya sama besar. Ada bedanya ya dengan garis tinggi. Sekarang kalau garis berat, garis yang melalui titik sudut segitiga dan membagi sisi di depannya sama panjang. Sama seperti yang lain, kita tarik dari titik-titik sudutnya. Nah, dari titik sudut tadi, kalian tarik ke bawah sisi di depannya, di mana garis yang kalian buat tadi itu membagi sisi di depannya sama panjang, ya kan? Dari atas ditarik ke bawah menghasilkan 2 sisi sama panjang. Satu lagi sisi satunya ditarik ke sisi depannya menghasilkan 2 sisi yang sama panjang. Satunya lagi 2 juga sama panjang. Beda dengan garis tinggi tadi ya. Kalau garis tinggi harus tegak lurus, tapi kalau garis berat dia membagi 2 sisi sama panjang. Kalau garis sumbu, apa sih garis sumbu itu? Garis yang membagi sisi sama panjang dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Kalau 3 garis tadi kan dibuatnya dari titik sudutnya, tapi kalau garis sumbu tidak dibuat dari titik sudut, tapi acuannya kalian bagi dulu, garis tadi ini membagi 2 sama panjang sisi tersebut. Dan ketika ditarik garis, dia harus
siku. Jadi bukan dibuat dari titik sudutnya. Itu ya. Itu macam-macam garis istimewa. Sekarang lanjut. Keliling segitiga. Yang dinamakan keliling itu apa? Yang dinamakan keliling itu mengelilingi. Jadi kalau ada rumus keliling, pasti jumlah semua sisi-sisinya. Karena segitiga ada 3 sisi, maka sisi tambah sisi tambah sisi. Di sini saya misalkan dengan sisi A, B, C, berarti kelilingnya tinggal A ditambah B ditambah C. Sekarang luasnya, sejak SD sudah kalian pelajari bahwa luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, di mana tinggi itu harus selalu tegak lurus dengan alasnya. Kalau tingginya dari sini, berarti dia juga harus tegak lurus dengan alasnya. Itu ya, bisa ya. Yuk langsung ke contoh. Hitunglah kelilingnya dari segitiga PQR. Berapa kelilingnya? Keliling segitiga harus diketahui ketiga sisinya. Sedangkan di sini hanya diketahui 2 sisi. Berapa sisi PR-nya? Kalian lihat, di sini ada tanda sama. Berarti sisi PQ itu pasti sisi sama dengan sisi PR, karena ini adalah segitiga sama kaki. Jadi kalau PQ 7 berarti PR adalah 7. Jadi kelilingnya adalah 7 tambah 7 tambah 5. Berapa? 14 tambah 5, 19 cm. Mudah kan? Mudah sekali. Sekarang ada segitiga ABC. Hitunglah keliling ABC. Ketiga sisinya harus diketahui, tapi ada satu sisi yang belum diketahui. Sisi apa? Sisi BC. Berapa sisi BC-nya? Lihat, segitiga ABC itu adalah segitiga siku, di mana sisi miringnya adalah 10. Jadi kita bisa mencari BC dengan rumus Pythagoras, yaitu sisi miring dikurangi sisi satunya. Kenapa dikurangi? Kalau dia tidak mencari sisi miring, pasti dikurangi. Tapi kalau dia mencari sisi miring, pasti ditambah. Itu ya. Nah, 10 kuadrat 100, 8 kuadrat 64. Akar 3, 6. Jadi, sisi BC adalah 6. Jadi kelilingnya berapa? Tinggal kita tambahkan. 8 tambah 6 ditambah 10. 8 tambah 6, 14 tambah 10, 24 cm. Mudah sekali. Sekarang lanjut ke contoh berikutnya. Ada segitiga ABC, alasnya 10, tingginya 8. Luasnya, ya tinggal kita hitung. Setengah kali alas kali tinggi. Kalau di sini alasnya apa? AB. Tingginya berapa? Tingginya 8. Yuk, berapa? 80 bagi 2, 40 cm kuadrat. Gitu ya. Sekarang, kalau ada segitiga seperti ini segitiga tumpul. Alasnya 8, tingginya berapa? Karena tinggi harus tegak lurus, makanya dibuat garis bantu titik-titik. Jadi luasnya tetap alas kali tinggi. Berapa? Alasnya 8, tingginya 9. 4 kali 9, 36 cm persegi. Mudah kan? Mudah sekali. Yuk, di sini ada segitiga ABC, di mana AC, AB dan BC diketahui. Kalian diminta untuk menghitung luas ABC dan panjang AD. Caranya gimana? Kita hitung dulu luas ABC. Caranya bagaimana? Setengah alas kali tinggi. Kalian cari yang tegak lurus. Ini kan tegak lurus AC dan AB. Berarti setengah kali AB kali AC. Ya kan? Berarti setengah kali 16 kali 12. Berapa? 8 kali 12, 96 cm persegi. Nah, ini kan luasnya. Sekarang panjang AD. Bagaimana cara mencari panjang AD?
Kalian lihat, segitiga ini kan luasnya 96. Kalian bisa menggunakan alas AB, tinggi AC, bisa juga. Ada lagi gak yang tegak lurus? Ada, ini AD. AD tegak lurus dengan siapa? BC. Berarti tadi kan tinggi itu pasti selalu tegak lurus dengan alasnya. Kalau tingginya AD, dia tegak lurus dengan BC, berarti alasnya mana? Ya, BC. Jadi kalian bisa menghitung AD menggunakan luas segitiga di mana alasnya BC dan tingginya AD. Paham ya? Bisa menggunakan alas AB dan tinggi AC, bisa juga menggunakan alas BC dan tinggi AD. Yang penting tinggi dan alasnya saling tegak lurus. Jadi kalau kita mau mencari panjang AD, kita bisa menggunakan rumus luas segitiga, di mana ini kan gini, ya kan? Luas, kita bisa menggunakan alas BC kali AD. Paham ya? Tadi luasnya adalah 96, BC-nya 20, berapa AD-nya? Lah, ini yang kita cari. Setengah kali 20, 10 kali AD. Kalau begitu AD-nya berapa? Pindah ruas, 96 dibagi 10, 9,6 cm. Cukup mudah sekali kan? Mudah. Itu tadi segitiga, garis istimewa pada segitiga, keliling dan luasnya. Kalian pelajari lagi kalau belum paham. Sekarang saya punya latihan untuk kalian kerjakan. Silakan dibaca. Ini soal nomor 1 sampai 4. Terlihat ya? Kalau memang belum sempat menulis semua, kalian pause dulu, stop dulu videonya, kalian tulis dulu sampai selesai. Kalau sudah selesai, lanjut putar lagi videonya. Ini 1 sampai 4, ini soal ke-5. Saya silakan kalian coba kerjakan. Saya yakin pasti bisa. Nanti kalau masih bingung, diulang lagi videonya dari awal. Kalau masih belum bisa, silakan bertanya. Baik, kita cukupkan materi segitiga bagian kedua ini. Silakan dipelajari lagi, dikerjakan latihan soalnya. Terus jaga kesehatan, tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.